pasti. Nah, Pak Freddy, kalau ini apa sih Pak? Ada syarat khusus nggak Pak selain bawa jaminan dan fotokopi KTP? Ya. Nggak ada ke ini nih. Ada nggak Pak syarat khusus? Yang paling itu identitas ya Pak ya. Identitas, kalau ada surat toko emasnya boleh dibawa. Oh, kalau itu emas. Kalau kendaraan bergerak? Kalau kendaraan bergerak ya kelengkapannya ya. Bukti kepemilikannya. BPKB, STNK. STNK. Kalau tadi kan persyaratannya selain kita bawa jaminan dan fotokopi KTP ya Pak ya. Nah kalau untuk kendaraan yang bergerak Pak, itu surat-suratnya ditahan, motornya juga ditahan nggak Pak? Atau mobilnya ditahan? Kita ada dua ya, namanya KCA, kredit cepat aman. Kalau kredit cepat aman itu kan syaratnya fisiknya ditinggal, orangnya tidak kan? Nyari duit dia bayarin ditinggal. Kalau mau ditinggal siapa nanjuk makannya kan? Kita ada gudang tersendiri. Jadi kalau motor, mobil itu ditahan. Itu untuk jangka pendek ya, kan cuma 4 bulan. Nah terus juga ada pembiayaan itu cuman surat-surat aja, BPKB, STNK dan syarat lain. Dan itu sistemnya juga disurvei, harus ada usaha. Contohnya harus ada usaha ya, pembiayaan usaha, misalnya usaha dagang, usaha bengkel, itu bisa diproses. Tidak boleh asal minjam Pak, harus juga disurvei Pak. Iya pasti. Kaget. Tidak basing-basing gitu ya Pak. Kaget kita unjuk-unjuk, kaget tahu-tahu kaget ke depannya macet pula. Nah itulah yang sekarang ini lagi heboh-heboh kan Pak. Ternyata tiba-tiba hasil maling Pak. Ya kan. Sesuai ketentuan SOP. Kalau hasil maling Pak, uangnya titip ke kejaksaan. Iya itu. Iya Pak. Hati-hati ya. Di zaman sekarang. Hati-hati zaman sekarang. Nah Pak, kalau itu tadi kan kendaraan yang bergerak ya Pak ya. Nah kalau sertifikat Pak, sertifikat rumah atau mungkin tanah? Oh iya bisa juga. Bisa ya. Apa Pak persyaratan khususnya Pak? Persyaratannya itu sertifikat rumah atau tanah ya harus punya usaha juga. Oh tetap Tetap. tidak bisa cuma semata-mata Pak aku nak pinjam duit. Nah ini sertifikat aku. Nggak baca itu. Karena ini untuk pembiayaan usaha. Iya. Oh harus tetap ada usaha. Walaupun dia buat kelontongan atau isi minyak pinggir jalan itu. Iya, harus ada usaha. Ataupun kalau tanah itu ya misalnya punya kebun atau itu tanah yang produktif kan gitu. Oh cek itu Jadi yang kita biaya itu ya untuk usaha. Nggak basing-basing ya Pak ya. Nah, ya, dari mana dia nak bayar bulanannya? Iya benar. Kalau misalnya ada usaha ya Pak. Usaha nyimpen laki wong. Jadi kan tetap kita survei. Oh, tetap ada usahanya. Ada usaha dan disurvei. Tahu-tahu pakai disurvei, misalnya pendapatannya, keuntungannya per bulan berapa kan, itu kan hasil survei itulah bisa kita kaji, bisa layak untuk diteruskan. Dan juga tadi saya sempat baca untuk mendapatkan ini tidak menerima bantuan pemerintah. Maksudnya bantuan? Untuk untuk yang kur itu ya. Oh, beda lagi ya Pak ya. Ada kita kur ya. Pegadaian ada kur juga. Ada. Yang kalau cabang itu. Ada nggak halo kami nih? Oh iya, Palu Gada tadi ya. Kan serba bisa. Serba bisa, dan banyak uang yang buntu nak minjam duit ini tadi ada banyak. Oh jadi bisa kur juga Pak ya? Banyak Bisa. programnya. Kur syariah. Pegadaian ditunjuk. Kur syariah. Syaratnya apa Pak? Oh syaratnya yang pasti ya punya usaha. Oh tetap punya usaha. Tetap harus punya usaha ya Pak. Nah ini Pak. Usahanya kalau berdiri baru Pak, baru seminggu nak minjam kur ini Pak. Oh dapat. Harus berdiri berapa lama Pak? Minimal itu ada 6 syarat bulan. dan ketentuan. Syarat Oh, ketentuan. 6 bulan. Misalnya cek ini pegawai. Oke. Ada Nah butuh duit. Nak minjem duit, nak beli sesuatu. Karyawan enggak baca, pegawai negeri bisa enggak baca. Ada syarat ketentuannya. Tidak bisa. Kur tuh untuk usaha, kredit kecil, usaha kecil rakyat ya kan Pak? Kur itu. Soalnya kan ini Pak, sekarang kan di era digitalisasi ini kan banyak kita jengok pinjaman online, cukup membawa KTP dapat duit 10 juta. Iya, pegang Dapat KTP 5 juta. Nah, maksud aku apakah pegadaian itu ada juga yang cak itu? Tidak kate kami pegadaian mah. Tidak kate BUMN ini. Oh iya, Tidak masing-masing Pak. Tidak masing-masing. Tidak masing-masing. benar. Kakek masuk kejaksaan pun. Kakek. Pasal 2 ayat 1. Nah iya kan. Tidak boleh masing-masing. Jadi ini kakek. Iya. Tadi lah lewat mulu tadi kan.
Oh, Ngeri ya. jadi tetap memang Tetap harus ada selektif usaha ya, selektif ya. dan ada juga survei Pak Betul, Iya, survei betul. Karena kan Masing-masing. sekarang kan lagi marak. Iya kita nggak tahu lah kan plat-plat merah sekarang mengatasnamakan nasabah ternyata zongpet. Ternyata memang ada syarat yang tetap berlaku Pak. Karena kalau kur ini ya banyak yang berkepentingan di sana juga Iya. gitu. Kan kredit program nih ya. Betul. Iya. Kalau lewat ordal Pak, ordal. Sama baik enggak baca. Ordal, Orang dalam. nggak bisa juga. Nggak bisa. Nggak bisa Kan kita juga. juga ada tim audit ya, Tim audit. audit pemeriksaan Profesional. profesional loh, BUMN. Bener. Jadi, Bener. jadi begitu ada pengajuan itu kan kita cek nih eligible nggak, berhak atau enggak Betul. ini diberikan kur. Ada sistemnya lagi itu. Cek. Apalagi yang sudah BI checkingnya jelek Pak. Iya, terreject dia kayak gitu. Otomatis ke reject. Dan cuma sekali bisa ya. Misalnya dia kur ada tempat lain dia nggak bisa, dia otomatis nggak bisa. Oh, Sistemnya nggak bisa by sistem. Padahal kur ini bunganya sangat murah sekali. Murah banget katanya. murah banget. Kalau ngomong-ngomong murah, perbedaan dengan bank, bank kan ada kur juga. Kalau kur sama baik tarif. Sama baik. Oh sama baik. Sama. Karena program Karena ini kredit program pemerintah. kementerian ya. Ada subsidi di sana. Berapa persen Pak bunganya Pak? Kalau kita ini kur syariah kita nggak nyebut bunga, kita nyebutnya muknah ya. Muknahnya itu ada dua ya, ada dua skim, yaitu kur yang super mikro itu muknahnya 3% setahun. Bagi ke bed 12 bulan kan berapa? Kecil sekali itu. Kecil bingit kata orang tuh. Kecil bingit. Jangan lebih kecil dari bank ya? Iya. Iya. Sama kalau Oh, yang sama. ini. Sama kalau Kurnya yang sama ya? punya Kur syariah, produknya kur sama. Oh sama ya? Tapi yang ada yang satu lagi kur yang mikro. Kur yang mikro ini 6% per Bertahun. tahun. Maksimal pinjaman Pak? Maksimal pinjaman kalau di Pegadaian. Pegadaian yang Plafon, super mikronya ini plafonnya maksimum 10 juta. 10 juta plafon. Yang mikro ini Di atas 10 ya. sampai dengan 50 juta. 50 juta ya. Oh, pacak lah warung ya? Iya. Macam Kak Warung. Apa jual pempek boleh. Pempek cungkuk. Modalnya sepeda sama box belakang. Jadi ini memang tujuan pemerintah itu mensubsidi lah ya, Iya. para UMKM untuk mengembangkan usaha. Usaha mereka. Nah, Kita bantu. Pegadaian salah satu lembaga penyalurnya. Turut serta untuk program pemerintah membantu masyarakat. Iya. Wow. Keren kan? Keren banget. Wow, luar biasa. Ini Pak, Nah. mas ini Pak, Iya. mana Pak? Apa dia cerita ini Pak? Pasti pengen Pak, yang mas Investasi sekilo itu Pak. emas ya. Boleh dipegang dulu. Nah, atau itu. Pegang-pegang dulu aja sambil disolawatin. Itu ada yang sekilo loh. Iya, Sekilo sambil itu berapa? disolawatin. Iya. Ah, ya, aku udah galak kalau sholat cuma untuk emas. Sholat itu harus tiap hari. Oh iya, Oh, iya, iya. benar. Tidak terbatas oleh yang hal tersebut. Wow, berat ya. Abis negok debu masjid apa? Emang benar. Jadi investasi emas di Pegadaian, Bisa. syarat dan caranya. Syaratnya mudah sekali. Cak mana itu Pak? Yang penting datang ke Pegadaian, Oke. bawa uang muka, Heeh. uang muka minimum. 15% Ya serahkan KTP, KTP. kita buat akad Oke. perjanjian, Iya. Oke. selesai. Syariah. Akadnya akad syariah. Akadnya syariah. Syariah. Misal harga emas hari ini 1.000 Ya. pada saat akad. Heeh. Tiba-tiba di aksuran 1.000 itu aku ngembek misalnya sekilo lah. Enak Iya, ecak-ecaknya, iya, mumpung ecak-ecak. pacak ngaya, ya kan? Mana tahu bisa. Kilo diangsur berapa tahun, Iya, berapa lama? misalnya diangsur 5 tahun. 5 tahun, Nah, ya. per bulannya aku bayar 100, misalnya kan 100.000, ya kan? Iya. Apakah misalnya tiba-tiba bulan ke depan kan harga emas naik? Iya. Angsuran aku tetap apa ngikuti perkembangan harga emas? Angsuran yang ditetapkan di akad itu tetap. Oh tetap. Tetap. Oh enggak lah dia nak naik, Heeh. tetap dengan akad Jadi itu. jadi saat akad itu Oke. emasnya itu sudah dibelikan oleh Pegadaian. Jadi tinggal perjanjiannya dengan nasabah atau rahannya itu yang angsur sesuai yang diakad. Sesuai akadnya Pak Sesuai ya, harganya Pak tidak akan berubah-ubah. Tidak Tidak ngikutin harga globalnya ya Pak ya. Iya. Terus apa yang kita pegang Pak sebagai nasabah? Kan Oh. emas kan pasti di Pegadaian nih. Emas Pegadaian sampai dengan Pegang lunas omongan, Kak, atau pegang dilunasi. Nggak laku pegang ngomong sekarang. Heeh.
Ya kalau nasabah kan ya pegang kan ada namanya Sertifikat. akad. Pertama akad, Masyarakat. yang kedua lagi ada namanya kartu angsuran. Kartu Oh. angsuran. Nah, jadi begitu nanti ngangsur ditulis itu kan gitu. Atau ngangsur itu kan bisa kalau zaman sekarang kan ya sudah pakai aplikasi lah, udah Oke. keren Iya. lah sekarang. Pegadaian digital Pegadaian service sudah punya lah. Ngangsur itu nggak mesti datang ke outlet juga. Bisa pakai aplikasi, aplikasinya Pegadaian Digital Service. Kalau misalnya berminat ya, Oke. itu pembiayaan ini kan ada yang tenornya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi pertama tuh kan ini juga ada sistem arisan ya. Kalau misalnya di sini ada mau investasi sistem arisan boleh minimal 6 orang. Jadi kita pertama kan bayar DP. DP itu maksudnya uang muka untuk kita mengkif barang harga hari itu. Misalnya nanti dia harga tiba-tiba naik sudah dikif, dia tetap flat, angsurannya flat, datar. Dia misalnya harga emas naik besok, dia tetap segitu. Itulah keuntungannya kalau kita berinvestasi nabung di Pegadaian. Oh, flat Pak Iya, dari flat. mulai awal sampai Awal akhir. pertama yang tadi bayar uang muka tadi ya, DP. Nah DP itu untuk mengkip harganya sudah tersistem blok. Sudah segitu misalnya angsurannya 1.000, tahu-tahu besok naik harga emas tinggi tetap 1.000 angsurannya sampai dengan Pak, hari. harga admin untuk membuka tabungan emas? Kalau bayar 50.000 ya nggak salah. 50.000. Kalau tabungan emas Untuk itu investasi, kredit emas. beda ya. Kalau pembiayaan logam Mulia. mulia yang ini kita nyebutnya produknya namanya mulia. Mulia. Murabahah untuk investasi logam mulia kan gitu kan. Kalau tabungan emas ini produk yang lain. Tapi memang tujuannya untuk investasi emas juga ya, untuk nabung emas ya. Kalau tadi mulia ini angsuran emas ini sifatnya kan flat. Angsuran tetap ya setelah bayar uang muka terus angsuran tetap. Nah, kalau tabungan ini ya suka-suka, yang penting buka rekening dulu. Udah punya rekening nanti nabungnya suka-suka kita. Minimum 10.000 bisa kan gitu kan. Nah, Tabungan emas itu. Nah, tabungan emas yang mana itu? Kali ini kita lihat Tabungan jelas nih. emas. Itu harganya dapat. Betul. Barangnya ini, kalau ngasih segini Iya. sampai selesai ini. Ya. Nah, tabungan emas tadi. Kalau minimal tabungan emas- 10.000. Ah. Berapa apa yang kita dapat masa aku tuh? Apa kita mesti Pak nabung? Agak bingung aku dengan Jadi seperti ini ya, tabungan emas. Tabungan emas ini ya, dia kalau di bank kan nabung uang saldonya uang ya. Oke. Kalau kita nabung uang dikonversi ke emas. Jadi saldonya nanti emas. Gram misalnya emas. gram emas. Jadi misalnya kita nabung 1 juta, nanti muncul 1 gramnya 1 gram. Terus kita nabung munculnya gram emas gitu. Jadi nanti harganya dia ngikut. Kalau misalnya harga emas naik dia ngikut. Nah, terus waktu-waktu misalnya sudah nabungnya kan terserah kapan aja di mana aja bisa melalui PDS. Dia di mana ada uang lebih tabung, ini nabung uang kecil ya. Jadi semakin banyak nabung semakin banyak saldo emas. Jadi sewaktu-waktu misalnya Mas atau Mbak butuh dana, bisa tabungan itu digadai atau dicetak emasnya atau di buyback juga bisa. Oh. Seperti itu. Bisa langsung jual di aplikasi itu aja. Bisa. Atau mau daftar haji juga bisa. Jadi tabungan emas itu ada 3 akad di sana ya. Kalau tabungan uang secara umum kan gitu kan, orang setor tarik kan gitu kan. Ya, benar. Setor tarik. Nah, kalau yang di tabungan emas ini ada 3 akad. Yang pertama akad beli, akad titip, akad jual. Saat kita mau nabung berarti kita beli emas kan. Beli emas sesuai dengan harga beli. Harga belinya ini kan ada ditetapkan oleh Pegadaian ya. Harga beli, harga jual tiap hari itu berubah-ubah. Harga beli berapa? Nanti setelah beli akadnya kan dititip di Pegadaian. Dititip masuklah di saldo tabungan emas tadi, itu berarti yang dititipkan apanya? Gram emasnya. gram ya. Nah, saat nasabah membutuhkan emasnya tadi, bisa akadnya nanti akad jual kalau Ya. dicairkan dalam bentuk uang. Oke. Kalau dia pengen nariknya itu dalam bentuk logam mulia, kan bisa nanti saldo tadi dibentuk saya pengen cetakkan logam mulia, kan gitu. Yang kan misalnya sudah tercapai saldonya 100 gram, saya mau cetakkan yang 50 gram Nah, dulu. kalau di ini Pak, kalau buyback itu mengikuti harga Harga hari itu, harga jual saat itu. Oh, investasi emas yang aman banget ya, Pak ya. Banget pokoknya, betul. Terus nanti cara nabungnya atau belinya, jual belinya gimana? Gampang. Kalau sudah
pakai aplikasi nanti. Aplikasi apa, Pak? Aplikasi PDS PDS. tadi, Pegadaian Digital Service. Pegadaian Digital Service sudah ada di Play Store dan App Store, Pak ya? Aduh, bisa kan dia. Wow, ini luar biasa sekali ya. Jadi Berarti nanti kalau kita Download ya. iseng-iseng, ini harga emas pas turun, wah langsung ada duit. ini menjadi solusi Pak kalau misalnya kita tuh takut untuk menyimpan emas fisik. Benar. Was-was kan kita tuh kadang Betul. was-was kan untuk menyimpan emas fisik. Nah, ini solusinya. Jadi pemirsa Udah lagi makin nyimpen di bantal ya? Dah, jangan. Apalagi di bawah kasur kan. Iya. Sedikit hilang. Apalagi punya anak cak kau ya? Simpanan sama simpenan beda ya. Nah, Gel Pak, masalah PDS tadi, Pegadaian Digital Service. Itu juga bisa investasi Mas di situ. Bisa. Bisa. Jadi Transaksi nanti seperti ini dia contohnya ini. Nah, ada saldo kan, nah aku lah berapa saldonya ini? Nah 40 gram lumayan kan? Oh, kan. Sombong. 40 juta Jadi di dipetik. sini ada informasi harga beli, harga jual ada di sini. Kita tahu Iya. misalnya kalau harga emas turun, kita enak nabung. Kalau harga naik, bisa kita spekulasi lah bisa. Sama dak itu harga emas dengan Antam, Pak? Iya dari Antam itu kan Oh, Antam aneka itu. tambang ya. Iya. Di sini ada juga Pak, produk. kalau ini Pak, mohon maaf Pak, Asih potong Pak. Kalau misalnya kita jual Pak, jual emas Antam ya Pak ya. Iya. Nah, karena kan kalau ke toko-toko emas tuh kadang, oh ini agak lebih murah deh karena tahunnya beda. Bener nggak Pak? Aku itu nih galak ini Beh. baca Bang. Baca Pak, namanya bisnis kan. Sama wae Uang tuh sebenarnya kan Pak. Padahal ya Toko secara emas itu. fisiknya juga ya emas sama aja. Iya, Emas itu rasanya kan sama emas itu kan Iya. kalau dicicip kan. Cuman kata uang di toko nih tahun lama. Iya, jadi harganya agak turun. emang Betul. motor ya, Itu. emang mobil kan ini. Kan namanya emas itu tuh. Jadi Trik gini ya. trik bisnis Trik berarti bisnis, ya. trik bisnis. Iya. Jadi gini, karena kenapa emas itu termasuk dalam logam mulia. Logam mulia itu logam abadi ya maksudnya. Logam mulia itu abadi. Emas tahun berapa lah sama emas sekarang sebetulnya secara Iya. fisik ya sama gitu, nggak ada dia. Bisa dibandingkan. Justru dia kan tahan korosi apa itu kan? Iya. Tahan banting Mas, Tahan Pak. banting, mau dilebur mau dibakar. Oh, tapi sayang Pak, jangan Tetap dibanting. emas. Iya, pasti kalau dibanting ada yang gini juga gitu. Iya. Nggak langsung nampungnya jangan ngomong. Artinya secara fisik, secara nilai itu ya Iya. harusnya sama. Oke, oh ini luar biasa ya. Ini ngebuka banget pikiran Iya, masih. karena memang program-program yang kita bahas ke hari ini itu adalah program-program yang langsung in touch Pak ke masyarakat. Betul. Masyarakat membutuhkannya, masyarakat menggunakannya dan untuk masyarakat itu sendiri ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Tapi terima kasih Pak karena kita sudah ngobrol lebih kurang 3 jaman lebih Pak. Kita Padahal harus sekolah lagi tadi loh. Nah, apa, haji Pak? nih haji. Nah. Haji umroh. Haji umroh. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya niat untuk daftar haji, di Pegadaian kita memfasilitasi ya. Nah dari tadi syariah. kalau nggak salah yang nontonnya ada yang naik haji sama Iya. umroh tadi Pak. Mau mana? Cak mana? Haji lewat Pegadaian nih. Haji ya. Umroh juga, Kalau haji ini kan kita memfasilitasi. Tapi bagi- umrohnya tuh ke Mekah kan Pak, bukan Iya. ke Mubah. bisa ke Mekah, bisa juga ke Nazaret ada juga yang untuk ibadah. Oh ya. Iya, untuk pokoknya untuk ibadah ya. Jadi kalau haji ini itu syaratnya cuman jaminkan emas 3,5 gram satu orang, berarti setengah suku. Berarti kalau suami istri 7 gram. Nah itu langsung kita daftarkan ke Menak, langsung dapat Dapat porsi porsinya, haji. porsi. Jadi dia tinggal mengangsur. Kalau yang sebulan, yang 5 tahun sekitar 600-an lah gitu. Sudah dapat porsi di awal. Udah dapat kursi ya? Pasti Berarti berangkat. nunggunya berangkatnya pada saat lunas. Kalau kami kan sebatas porsi ya, seporsi. Kalau untuk keberangkatan kan itu ada estimasi dari Tergantung Kemenang. kuota berangkat daerah lagi ya, masing-masing. iya. Yang penting sudah langsung dapat mengikuti. kursi kan sudah aman lah itu kan pasti Benar-benar berangkat. sudah ada niatnya ya Pak ya, yang penting tuh ya. Kalau Mas Mbak kalau nak daftar haji juga boleh. Oh, masuk Pak Eko. Pak, aku jamin Pak, habis selesai kita podcast ini ada yang daftar. Pasti mudah-mudahan amin. Iya, serius aku. Amin Pak, Pasti amin. daftar. Ibadah ini ibadah. Iya, pada dasarnya kan itu kan yang muslim mungkin pengen naik umroh Iya. ataupun haji ya kan. Apalagi yang di dusun-dusun tuh kan Iya. mungkin belum tahu ya. Iya. Aduh di Pegadaian datang deh ke Pegadaian. Haji dari syariah gitu nih. Iya. Itu juga sudah ada izin dari MUI Majelis Ulama Indonesia dan juga diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Oh, Jadi memang biasa, luar biasa. terpercaya, tidak abal-abal. Tidak abal-abal, tidak jangan takut hilang duitnya ya. Jangan. Karena Jadi gini. pajak kita jingok di aplikasi PDS Aplikasi tadi ya, ayo di HP ini tadi. kaget download deh kamu ya. Iya, iya, Download iya, ini iya, pasti iya. kaget situ informasi banyak. Kalau nak nabung sekalian boleh.
Boleh. Nabung duit kecil kan Boleh. Nabung 10.000 enggak apa-apa. 20.000 enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang receh-recehan juga ditabung dikumpuli daripada kamu kaki kantongnya banyak kan. Jadi emas dia. Lama-lama meningkat. Benar Pak. Oh, bisa jadi dana darurat juga ya Pak ya. Bisa. PDS di Google Store sama Play Store ada. Ya tinggal di Pegadaian Digital Service. Dan bisa ke cabang-cabang terdekat juga bisa ya. Outlet. Banyak sini di mall juga ada. Nah, di mall juga ada. Di luar kota ada, pokoknya ada galon. Jadi nanti setelah Mbak Asi atau Mas Hari download ya, nanti diaktifasi ke outlet terdekat. Oh, tetap verifikasinya ke outlet. Ya, betul. Karena tadi biar ngeling ya. Artinya ngeling itu ada namanya KYC ya, Know Your Customer. Artinya nanti harus diaktifasi ke outlet. Setelah diaktifasi nanti bisa ngeling juga, nanti ada portofolio tabungan kita atau pinjaman kita di Pegadaian bisa juga dilihat di situ. Ada informasi di sana. Kalau bank banking, benar. banking. Pokoknya banyaknya kemudahan ini Dolo Riwa dan juga pemirsa PAL TV di Pegadaian ini. Terus juga bunganya juga tergolong kecil ya. Sewa modal ya. Iya, sewa modalnya ini tergolong kecil nih, luar biasa sekali. Boleh langsung tanya-tanya atau mungkin yang mau berinvestasi, nabung atau mungkin mau minjem ya. Daripada minjem ke kawan, minjem ke dolor ya. Kita minjem hari ini jadi omongan bener. Omongannya yang panjang. Iya. Panjang dan lebar. Bener luas Pak. lagi kan. Agak ndak kelemahan pula Pak galak nagenya kalau lagi dengan dolor. Dalam hati. Iya, dalam hati. Kita butuh duit tadi kan. Langsung baik pokoknya ke Pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Baik. Terima kasih Pak Kusdi, terima kasih Pak Freddy sudah hadir ya. Terima kasih banyak sudah ngobrol sama kita, sharing sama kita juga, memberikan informasi juga sama berbagi kita. ilmu sama kita. Mudah-mudahan dapat membantu masyarakat kan. Dengan ilmu yang kita hari ini kan. Amin. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan share. Ari pamit. Dan saya Asia Firmanda. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.